Perjalanan dinas, belanja operasional perkantoran, dan pembangunan infrastruktur adalah sebagian dari pengeluaran yang menjadi sasaran efisiensi anggaran seperti yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025, Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,69 triliun rupiah. Impres tentang efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di tahun anggaran 2025 juga mengatur tentang hal-hal yang tidak termasuk dalam efisiensi, yakni belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Nah, saudara, sejak efisiensi anggaran dilaksanakan ini dampaknya mulai terasa di sejumlah lembaga yang dinaungi oleh pemerintah. Maaf ya kalau ada salah kita. Siap, amin. Banyak salah. Paskan lagi Mbak Siwi dengan Semangat mas. Iya. Oke. Nah, ini dalam tayangan yang saat ini Anda lihat, saudara, ini adalah salah satu jurnalis TVRI Yogyakarta yang membagikan video saat dirinya berpamitan dengan rekan-rekan kerjanya di TVRI lantaran ia dirumahkan. Pria bernama Yusuf Aditya Putratama ini menjadi satu dari sekian banyak karyawan di lembaga pemerintah yang dirumahkan lantaran untuk efisiensi anggaran. banyak salah. Paskan lagi. Yusuf Aditya Putratama bercerita bahwa ia dirumahkan sejak 6 Februari 2025. Pemberitahuan kebijakan ini baru ia dapatkan melalui akun WhatsApp sehari sebelumnya. Meski sempat kaget, namun ia meyakini jika kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi jalan yang harus ia jalani. Saat ini ia terus menekuni usaha kedai makanan yang ia dan istri rintis beberapa bulan sebelumnya serta sebagai konten kreator. Meski demikian, Yusuf masih menunggu keputusan resmi dengan harapan bisa kembali bekerja menjadi jurnalis seperti biasanya. Amin satu dapat informasi, dapat surat, kemudian ke kantor, ternyata ada keputusan bahwa waktu itu dirumahkan. Sebelumnya nggak ada pemberitahuan. Nggak ada pemberitahuan sama sekali, jadi ya agak ya awalnya tetap gimana tetap shock sih mas, tapi ya harus tetap menjalani ini kan. Ya harapannya semoga terbaik untuk TVRI, untuk teman-teman tenaga honorer bisa kembali membersamai TVRI. Dan harapan Yusuf tampaknya bisa menjadi kenyataan. Lantaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPPTVRI membatalkan kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan atau karyawan yang dirumahkan dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan Dirut LPPTVRI Iman Brotoseno dalam rapat dengar pendapat di Komisi 7 DPR pada Rabu siang tadi. Setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 disepakati tidak ada lagi karyawan yang dirumahkan, tidak ada lagi pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan kontributor di daerah. Iman Brotoseno mengakui sebelumnya memang ada beberapa daerah yang merumahkan karyawannya. Komisi 7 DPR pun akan melakukan pengawasan langsung ke daerah soal penerapan kebijakan ini dan semoga keputusan ini benar-benar bisa segera dilaksanakan. Setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat gitu aja. Langsung diterapkan per hari ini. Anggaran kami mendapat relaksasi dari pemerintah. Nah, setelah kita melihat video barusan nih, PHK massal karena efisiensi anggaran. kasihan Kasihan ya. kita kasihan sih melihat PHK massal ini, apalagi dari
tadi Mas apa? Mas siapa tadi jurnalis ya? Iya, Mas Itu jurnalis ya. dirumahkan. Di rumah Kak. Tapi dilihat ada plusnya. Dia jadi lebih kreatif di rumah. Dia Oh. meneruskan usahanya. Konten kreator ya? Iya, jadi konten kreator. Iya sih, Tapi iya. minusnya ya karena Iya. dadakan jadi nggak siap-siap. Benar. Tapi untungnya lagi setelah kita simak, nah, gitu, inilah kenapa kita harus menyimak video sampai akhir, jangan tengah-tengah. Ternyata tidak jadi dirumahkan. Wah. Iya, sahabat ada kena prank. Itu kabar situ. Ya, jadi untuk pemerintahan sekali lagi ini terlalu mendadak lah. Kita terlalu kaget dengan pemberitaan baru gitu kan. Udah gak kaget ya. Kemarin juga iya kan, yang gas LPG kan. Nah, sekarang lah udah biasa kalian ya. Dia Makanya. juga udah biasa. Nah, tapi terlepas dari itu semua, dari ini semua itu efisiensi ini memang jangan sampai lah terjadi yang namanya PHK massal gitu kan. Benar, dari PHK massal sekarang itu jangan sampai. Di mana-mana mayoritas yang kena PHK ya pasti nyesek lah ya. Iyalah, siapa? Iya kan, makanya. Jadi dari Pak Prabowo lah, dan petinggi-petinggi kalau membuat program ya tolong disesuaikan dengan rakyatnya dulu gitu. Ya setiap program pasti ada plus minusnya, maka dari itu Bapak Ibu yang jadi pejabat kan digaji dari rakyat. Makanya harus mengkaji rakyat, gitu. Jangan gitu. mengkaji pemerintahannya saja, gitu loh. Jadi Dilirik itu rakyat-rakyatnya. makanya akhirnya kan kalau dari kayak kemarin itu loh tiba-tiba ada pengiritan anggaran, akhirnya beberapa instansi pemerintahan itu nggak punya anggaran, akhirnya ini salah satu contohnya ada PHK gitu kan dari TVRI gitu kan, kasihan loh. Makanya kan untungnya nggak jadi PHK. Disuruh rakyat nggak mau ya. Nah, Malah apa namanya mengangkat menteri atau pejabat baru. iya. Ya jangan terlalu gemuk lah. Cuman ya kembali lagi ke kita lah masing-masing, kita sebagai orang awam ya melihat ya baiknya dikit orangnya tapi kualitasnya yang banyak, kualitasnya yang bagus itu loh dalam pemerintahan. Itu menurut kita sebagai orang awam sebenarnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah.